MotoGP, Francesco Bagnaia, kesalahan saya adalah, cari perasaan dengan GP24 di GP25. MotoGP, Kepala Kru Marc Marquez ungkap betapa hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025, tidak perlu ngotot 100%, tapi bisa menang. MotoGP, Francesco Bagnaia, kesalahan saya adalah, cari perasaan dengan GP24 di GP25. Ya bosku, Francesco Bagnaia mengenang musim MotoGP 2025 yang sulit, di acara Campioni in Vesta, mengakui bahwa ia melakukan kesalahan, dengan mencoba meniru perasaannya dengan Ducati Desmosedici GP24. Pecco Bagnaia terus berusaha melupakan musim 2025 yang sulit. Di kejuaraan dunia MotoGP, juara dunia motor 3 kali tersebut memulai tahun ini, dengan masalah kepercayaan diri pada Desmosedici GP25. Meskipun rider Italia berharap, masalahnya akan teratasi seiring berjalannya waktu, seperti yang telah terjadi pada kesempatan lain, faktanya ia tidak pernah menemukan perasaan yang sama dengan Ducati baru seperti yang dirasakan dengan prototipe 2024. Faktanya, beberapa momen hebat musim ini, seperti Grand Prix Jepang di mana ia meraih kemenangan, pole dan kemenangan di kedua balapan akhir pekan, akhirnya berbalik melawannya, karena ia tidak dapat meniru perasaan Motegi di bagian akhir musim. Bagnaia menyelesaikan musim tersulitnya di kelas utama, dengan finish kelima secara keseluruhan di belakang Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta. Sementara rekan setimnya, Marc Marquez, memastikan gelar juara dunia ke-9-nya dengan motor yang sama, dengan 5 putaran tersisa dalam musim ini. Berkaca pada 2025, Bagnaia mengakui kesalahan besar yang ia lakukan sepanjang tahun ini. Mencoba menemukan perasaan yang sama di atas GP25, seperti yang ia lakukan di atas GP24, di mana ia memperjuangkan gelar hingga balapan terakhir melawan Jorge Martin, dengan memenangi hingga 11 balapan panjang. Kesalahannya adalah memulai dengan pemikiran, bahwa potensi saya dengan GP24 sangat tinggi. Jadi ini bukan masalah adaptasi dengan GP25, ini lebih tentang saya mencari perasaan, yang saya miliki di atasnya. Tetapi itu tidak pernah datang, kata Bagnaia kepada media, termasuk Motorsport. Ditanya tentang bagaimana ia akan mendapatkan kembali performanya pada 2026, dan di atas semua ketenangan dan kebahagiaan yang terkadang terasa hilang, Bagnaia menambahkan, kami dapat mengatakan bahwa kedua hal itu berjalan beriringan, karena pembalap yang cepat juga bahagia. Semuanya akan kembali. Sejujurnya, ketenangan saya selalu utuh, karena dalam situasi di mana saya tampil baik, saya berada di tempat yang saya tahu saya harus berada. Jadi saya tahu potensinya ada di sana, saya tahu kecepatannya belum hilang. Kami harus bekerja untuk menemukan perasaan itu lagi. Ketenangan selalu ada di sana, hanya sensasinya saja yang sedikit hilang, jadi itulah yang harus kami temukan lagi. Bagnaia mengatakan bahwa di awal musim, ia selalu berjuang untuk naik podium. Sementara sejak pertengahan kejuaraan, ia mengalami lebih banyak masalah. Ketika ditanya mengapa hal ini terjadi, dia menjelaskan, yang pasti ada beberapa kemunduran selama musim ini, balapan di Jepang memberi saya banyak kesenangan, tetapi juga menjadi referensi untuk balapan setelahnya. Saya harus mengatakan bahwa kesulitan dimulai pada balapan di Jerez, sirkuit yang saya kenal dengan baik, di mana saya selalu melakukannya dengan sangat baik. Tetapi saya tidak bisa melakukan hal yang sama lagi. Jadi kesulitan dimulai dari sana, meski pada balapan terakhir semakin memburuk, tutupnya. MotoGP, Kepala Kru Marc Marquez ungkap betapa hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025,
tidak perlu ngotot 100%, tapi bisa menang. Ya bosku, kepala kru Marc Marquez, Marco Rigamonti, mengungkap betapa mengerikannya sang pembalap di MotoGP 2025. Menurut penuturannya, ada satu balapan, di mana Marc Marquez tidak melaju 100% tapi bisa menang. Marquez tampil dominan sepanjang MotoGP 2025. Ia meraih 11 kemenangan, serta 4 podium di balapan utama, dan 15 kali menang sprint race, dari total 17 seri yang diikuti. Bahkan, Marquez memecahkan rekor 8 kemenangan sprint race beruntun. Ia juga memenangi balapan ganda, sebanyak 10 kali, di mana 8 diantaranya secara konsekutif. Sayangnya, Rigamonti tidak berpendapat demikian. Ia mengaku ada beberapa balapan, di mana sang pembalap menyatakan, sedang tidak melaju 100%, alias cukup menahan gas. Yang saya bisa katakan, ada beberapa balapan, di mana Marc tidak melaju 100%, atau dia melaju kencang untuk 2 putaran, membuka jarak, lalu mengatur kecepatan. Setidaknya, itu yang dikatakan ke kami, kata Rigamonti, mengutip dari Crash. Pria asal Italia itu menegaskan, Marquez tetap mendorong lajunya hingga 100%, bukan berarti pria berusia 32 tahun tersebut, hanya bermain-main saja di atas motor. Ada balapan di mana Marquez harus benar-benar berusaha keras, seperti di MotoGP San Marino 2025, yang digelar di sirkuit Misano World Marco Simoncelli, kandang Valentino Rossi. Menurut Rigamonti, sang juara dunia mendorong sangat keras di pekan balapan tersebut. Pada balapan tersebut, Marquez terjatuh saat sprint race, beberapa tikungan, setelah menyalip murid Rossi, Marco Bezzecchi. Tapi Marc Marquez berhasil menang saat balapan utama, dan kembali duel dengan Bezzecchi. Tidak perlu diragukan, Marquez juga mendorong hingga 100%, seperti di Misano, di mana dia memberikan 100% di sepanjang pekan balapan. Dia sangat jujur soal itu, dia mendorong sangat keras, kata Rigamonti. Jika kami memintanya untuk selalu 100%, apa yang akan terjadi? Mungkin kecelakaan, sulit untuk diterka. Di situasi itu, dia bisa melaju lebih jauh. Tetapi saya tidak bisa bilang sampai mana batasnya, tanda staf Ducati Lenovo tersebut. Marquez sendiri akan kembali menggunakan motor Ducati GP26 pada tes Sepang pada bulan Februari nanti. Namun Marquez sudah mulai berlatih di rumahnya dengan motor cross bersama Alex Marquez dan Diogo Moreira.